The Reds permalukan Bournemouth di Anfield. Saat menjamu Bournemouth di Anfield, The Reds berhasil meraih 3 poin di pekan kelima Premier League. Setelah melakukan sejumlah percobaan, Liverpool akhirnya bisa membuka skor pada menit ke-27. The Reds unggul lewat gol Luis Diaz setelah menerima umpan panjang Ibrahima Konate. Namun, Liverpool tidak membutuhkan waktu lama untuk menambah gol. Luis Diaz kembali mencatatkan namanya di papan skor 2 menit berselang dari asis Trent Alexander-Arnold. Setelah mencetak 2 gol, Liverpool ternyata masih belum puas. The Reds bisa menambah gol melalui sepakan kaki kiri Darwin Núñez dan unggul 3-0 saat turun minum. Pada menit ke-77, Federico Chiesa langsung memberikan ancaman setelah masuk ke lapangan. Sayangnya, 2 percobaan yang dilakukannya masih bisa digagalkan Kepa Arrizabalaga dan juga mengenai tiang. Tak ada gol yang tercipta hingga peluit panjang berbunyi di akhir babak kedua. Skor 3-0 untuk kemenangan Liverpool menjadi hasil akhir laga ini. Berkat kemenangan ini, Liverpool naik ke peringkat pertama klasemen sementara Premier League dengan raihan 12 poin dari 5 laga. Sementara Bournemouth masih tertahan di peringkat ke-13. Manchester United ditahan imbang 0-0 oleh Crystal Palace. Berstatus sebagai tim tamu, MU tampil percaya diri sejak awal pertandingan. Mereka mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan The Eagles. Peluang berbahaya pertama MU dilesakan oleh Alejandro Garnacho di menit ke-10, memanfaatkan umpan terobosan Joshua Zirkzee, namun bola masih bisa ditepis oleh Henderson. 2 menit berselang, gawang Palace nyaris dibobol Matthijs de Ligt melalui sundulannya yang melebar tipis dari gawang Palace. Pada menit ke-27, MU ketiban apes. 2 tembakan dari Alejandro Garnacho dan Bruno Fernandes sama-sama mengenai mistar gawang dan gagal menjadi gol. Palace baru bisa membuat peluang berbahaya di penghujung babak pertama melalui tembakan mendatar Eberechi Eze yang mendarat tepat ke pelukan Onana. Skor 0-0 menutup jalannya pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, MU masih mendominasi jalannya pertandingan. Di menit ke-62, Henderson lagi-lagi membuat penyelamatan krusial untuk menghentikan tembakan melengkung Alejandro Garnacho dari luar kotak penalti. Palace bukannya tanpa peluang di babak kedua. Di menit ke-65, Andre Onana melakukan penyelamatan ganda untuk menghentikan 2 tendangan beruntun dari Edi Nikita. Hingga peluit babak kedua berakhir, tidak ada gol tercipta dan skor berakhir 0-0. Chelsea menang, Nicolas Jackson tampil impresif. Pada Minggu dini hari, Real Madrid meladeni Espanyol di Santiago Bernabeu dalam duel pekan ke-6 La Liga. Real Madrid langsung tancap gas begitu pertandingan dimulai. Espanyol melawan dengan sangat baik. Tim tamu tampil dengan pertahanan rapih dan siap meluncurkan serangan balik. Pada menit ke-11, Mbappe melepas tembakan jarak dekat yang memaksa kiper Espanyol bekerja keras. Madrid kembali meningkatkan intensitas serangan. Akhir 45 menit pertama, Courtois coba menghentikan umpan silang Carreras, tapi nahas justru membelokkannya ke gawang sendiri. Gol 1-0 untuk Espanyol. Madrid langsung merespon. Menit ke-58, umpan silang Bellingham gagal diamankan kiper lawan dengan sempurna. Bola lantas diterima Carvajal yang tinggal mendorongnya ke gawang kosong. Gol untuk Madrid, skor menjadi 1-1. Menit ke-75, Madrid berbalik unggul, berawal dari pergerakan Vinicius di sisi kiri. Umpan silang disambut dengan Rodrigo dan finishing akurat. Gol untuk Madrid, skor menjadi 2-1. Menit ke-78, Madrid akhirnya mencetak gol penentu. Lagi-lagi skema serangan cepat. Kali ini umpan terobosan Mbappe dituntaskan eksekusi Vinicius. Gol untuk Madrid, skor menjadi 3-1. Menit ke-90, kesempatan penalti Madrid dituntaskan Mbappe dengan sempurna. Bola sepakan Mbappe akurat dan mengecoh kiper lawan ke arah yang salah. Gol berakhir dengan skor 4-1 untuk Real Madrid. Kemenangan ini membantu Madrid menjaga tren positif di Liga Spanyol. El Real saat ini ada di peringkat kedua klasemen sementara dengan 14 poin dari 6 laga. Bayern Munchen belum terbendung, pesta gol 5-0 di kandang.
Bayern Munchen mendominasi sejak awal, tapi mengalami kebuntuan selama lebih dari 20 menit. Bayern akhirnya membuka skor pada menit ke-23 berkat gol Michael Olise sehingga mengubah skor menjadi 1-0. Kurang dari 10 menit berselang, keunggulan Bayern bertambah berkat Jamal Musiala. Bekerja sama dengan Konrad Laimer di sisi kanan, Olise meliuk-liuk di kotak penalti. Crossing pendek Olise di depan kotak 6 yard dituntaskan Musiala dengan sontekan dari jarak dekat. Bayern 2, Bremen 0. Harry Kane akhirnya mengukir namanya di papan skor setelah mencetak gol ketiga Bayern di awal babak kedua. Operan Joshua Kimmich diteruskan dengan kerja sama 1-2 Musiala dan Olise. Pemain yang terakhir disebut mengirim sodoran di tengah kotak penalti kepada Kane sebelum diselesaikan dengan sepakan mendatar ke tengah gawang Bremen. Bayern kini unggul 3-0 di menit ke-57. Hanya berselang 3 menit, Bayern membobol gawang Werder Bremen lagi. Olise mencetak gol keduanya untuk mengubah skor menjadi 4-0. Berawal dari umpan Alphonso Davies, Olise bekerja sama 1-2 dengan Kingsley Coman. Olise mengakhiri dengan tembakan kaki kiri ke sudut atas gawang Bremen. Dominasi Bayern ditegaskan dengan gol Serge Gnabry pada menit ke-65. Gnabry menerima operan Kane di sisi kiri lapangan, melakukan tusukan sebelum melepaskan tembakan ke arah tiang jauh. Bremen 0 dan Bayern 5. Dengan kemenangan ini, De Roten masih 100% dari 4 pertandingan liga pertamanya. Pasukan Vincent Kompany itu memuncaki klasemen setelah mengoleksi 12 poin, unggul 3 poin dari saingan terdekatnya Freiburg. Werder Bremen menempati posisi 10 dengan perolehan 5 poin. Jai Ijas persembahkan kemenangan perdana Venezia di Liga Italia. Venezia menjamu Genoa pada laga pekan kelima Serie A di Stadion Pierluigi Penzo. Pada babak pertama, kedua tim masing-masing menciptakan peluang, namun tidak ada gol yang tercipta hingga akhir peluit babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tepatnya pada menit ke-54, pemain Venezia dilanggar di kotak penalti. Namun sayangnya, sang Algojo, kapten Venezia, gagal melaksanakan tugasnya. Pada menit ke-63, Gianluca Busio mencetak gol dari tendangan jarak jauh yang gagal dihalau oleh kiper Genoa. Pada menit ke-84, Venezia menambah pundi-pundi golnya ke gawang tim tamu. Gol itu diciptakan oleh Joel Pohjanpalo dengan memaksimalkan umpan John Yeboah. Sampai akhir babak kedua tidak ada tambahan gol lagi dalam laga antara kedua tim. Venezia mampu mempertahankan keunggulan 2-0 atas Genoa. Dalam laga ini, Jai Itnes yang berposisi sebagai bek tersebut mencatatkan 1 penyelamatan krusial dan sekali pelanggaran. Bahkan, Jai Itnes mencatatkan akurasi operan mencapai 89%.